Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat yang kita rasakan sampai saat ini. Dengan nikmat itu kita masih bisa menjalankan aktivitas kita, keseharian kita dengan baik, yang semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan akan bernilai ibadah. Salawat dan salam semoga masih tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, zikir merupakan sarana kita sebagai hamba Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Banyak sekali manfaat zikir yang didapatkan, baik untuk kesehatan rohani maupun kesehatan jasmani. Jadi zikir adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Zikir artinya mengingat. Zikrullah artinya mengingat Allah. Seorang hamba yang hatinya selalu mengingat Allah, maka sudah pasti hatinya akan menjadi tenang. Ketenangan itu hanya kepada Allah, hanya pada Allah, bukan kepada yang lain. Semua akan menjadi tenang ketika segala sesuatunya kita kembalikan kepada Allah. Kita ingat kepada Allah bahwa pada hakikatnya kita adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenang. Demikian maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Di sini saya akan mencoba memberikan amalan zikir pembuka pintu rezeki. Amalan zikir ini sangat mudah sekali dibaca oleh semua orang.
sangat mudah sekali dihafal. Bahkan sebagian orang telah banyak menghafalnya, atau sebagian orang sudah pernah mendengarnya. Tapi tahukah makna dari zikir ini? Bahwasanya zikir ini adalah zikir pembuka pintu rezeki. Tapi tidak hanya itu, manfaat dari zikir ini masih banyak manfaat-manfaat lainnya. Jika kita amalkan, kita baca sebelum zuhur, sholat zuhur, atau setelah sholat zuhur sebanyak 100 kali, maka insya Allah dengan penuh keyakinan kita kepada Allah, maka dapat membuka pintu kekayaan dan keberkahan. Sekali lagi kita harus ingat bahwa pemilik langit dan bumi hanyalah Allah. Hanya Dia yang bisa memberikan rezeki kepada kita, dan hanya Dia yang bisa mengambilnya. Semua rezeki ada di tangannya. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak diberikan rezeki oleh Allah. Semuanya diberikan rezeki, dari mulai hewan sampai kita manusia. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun binatang, tidak ada satupun yang melata di dunia ini kecuali Allah lah yang menanggung rezekinya. Oleh sebab itu, dengan zikir ini yang paling utama adalah yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki. Kalau Allah sudah membuka rezeki, maka tidak ada yang dapat mencegahnya. Dia akan mengalir bagaikan air yang deras, tidak akan pernah berhenti. Tapi Allah bisa menyetopnya, bisa menghentikannya kapan saja. Oleh karena itu, ketika pintu rezeki itu sudah mengalir, sudah terbuka, maka jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah, hak dan kewajiban kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita lupakan. Jangan membuat Allah murka dengan dilimpahkannya rezeki yang banyak kepada kita, lantas kita lupa. Itulah yang membuat Allah marah. Ingat sekali lagi, hak dan kewajiban kita kepada Allah laksanakan. Bacalah zikir ini sebanyak 100 kali. Dibaca sesudah zuhur atau sebelumnya. Bisa kita baca dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tenang, niatkan semuanya karena Allah. Niatkan tujuan kita untuk mendapatkan rezekinya itu untuk apa. Niatkan dengan niat yang lurus. Jika rezeki itu kita dapat, kita tidak akan lupa dengan niat awal kita. Semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Berikut ini lafal zikir sebagai pembuka pintu rezeki, pintu kekayaan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. 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 La ilaha illallahul malikul haqqul mubin.
La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Sahabat sekalian rahmat Allah, itu tadi lafal zikir sebagai pembuka pintu rezeki, pintu kekayaan. Lafal zikir ini juga datang dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada dalilnya mengapa kita harus membaca zikir ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan membaca zikir ini. Pada video berikutnya saya akan memaparkan dalilnya tentang zikir ini, tentang zikir pembuka pintu rezeki, pintu kekayaan. Dalilnya hadisnya dari Rasulullah, kalau Rasulullah memerintahkan untuk membaca zikir ini, dan juga apa saja selain mendapat rezeki, mendapat kekayaan, membuka pintu rezeki, apa saja manfaatnya selain itu. Masih banyak manfaat-manfaatnya selain itu. Pada video berikutnya saya akan mengupas, saya akan memaparkan kepada sahabat sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.